Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas B, program studi kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Fadillah, Ensal Desi Tomorang, Jessica Asrina, Nurul Mufidah, Muhammad Fadil Khair, Wahyudin, dan Rizal. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model dan Kategori Organisasi yang Efektif dan yang Tidak Efektif yang terbagi menjadi beberapa bagian. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Designing Effectivity Organization dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rakib, SPD MSI, dan Bapak Mahmuddin Esos MSI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan inti. Organisasi merupakan faktor yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, baik pada bidang publik maupun pada bidang swasta. Efektivitas sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan sumber daya yang ada. Efektivitas organisasi menunjukkan seberapa proses atau ukuran organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian model organisasi yang efektif. Model organisasi yang efektif akan selalu memeriksa berbagai faktor yang ada pada perusahaannya, seperti seberapa baik kinerja para karyawan, sampai mana efisiensi proses bisnis, dan mencari peluang untuk mengembangkan organisasinya. Model organisasi yang efektif merupakan model organisasi yang dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan atau target secara optimal atau paling baik, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mampu memberikan kenyamanan bagi para pekerjanya. Secara garis besar, organisasi model efektif berorientasi pada pengeluaran atau output, hasil atau pendapatan, serta akibat yang diperoleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya Angel Desi Tumorang akan menjelaskan apa saja karakteristik model organisasi yang efektif. Dalam mencapai tujuannya, model organisasi yang efektif tentu memiliki karakteristik tersendiri yang mendukung untuk sukses dalam mencapai target. Dan untuk mencapai target tersebut, maka dapat dilihat dari suatu organisasi dalam melakukan proses pencapaiannya. Berikut ini ada beberapa karakteristik model organisasi yang efektif. Pertama, mempunyai bias terhadap tindakan dan menyelesaikan pekerjaan. Kedua, selalu dekat dengan para pelanggan agar dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan. Ketiga, memberi para pegawai tingkat otonomi yang tinggi dan memupuk semangat kewirausahaan. Keempat, berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawai. Kelima, para pegawainya mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajernya terlibat aktif dalam masalah di semua tingkatan. Keenam, selalu dekat dengan usaha yang diketahui dan dipahami. Ketujuh, mempunyai struktur organisasi luas dan sederhana dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung. Kedelapan, menggabungkan kontrol yang ketat yang desentralisasi untuk mengamankan nilai-nilai perusahaan dengan kontrol yang longgar di bagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan risiko serta inovasi. Maka dari itu, karakteristik perusahaan yang efektif dapat terlihat dari organisasi yang memiliki struktur organisasi yang tepat, memiliki kontrol dan desentralisasi wewenang. Kriteria organisasi yang efektif sering dimensionalisasikan dalam kaitannya dengan jumlah kinerja individual. Saya Jessica Asrina akan melanjutkan materi tentang strategi model organisasi yang efektif. Kunci organisasi yang efektif adalah menggunakan perangkat dan strategi yang tepat untuk menjangkau tujuan yang telah ditentukan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Dalam menjalankan organisasi, tentu harus memiliki strategi untuk memanfaatkan sumber daya manusia,
karena akan memberikan bantuan kepada efektivitas organisasi dalam merancang strategi bisnis yang baru. Memanfaatkan sumber daya manusia juga merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk mempekerjakan pegawai atau kerja agar memiliki nilai positif seperti prestasi, dan menemukan pegawai organisasi harusnya mampu memiliki sumber daya yang berkualitas dan tentunya bermanfaat. Yang kedua yaitu fokus pada pendidikan dan pertumbuhan. Kepemimpinan organisasi memerlukan tindakan aktif guna bekerja dengan kumpulan dan pribadi yang berbeda. Seorang pemimpin harus mengetahui kekurangan dan kekuatan para profesional yang bertindak. Yang kedua adalah fokus pada pendidikan dan pertumbuhan. Kepemimpinan organisasi memerlukan tindakan aktif guna bekerja dengan kumpulan dan pribadi yang berbeda. Seorang pemimpin harus mengetahui kekuatan dan kekurangan para profesional yang bertolak belakang. Sebelum menciptakan perubahan pada perusahaan, perlu mempertimbangkan edukasi profesional di sekian banyak bidang bisnis dan mencari tahu tentang kemampuan, keterampilan, dan kekuatan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah jaga nasabah dalam pikiran. Untuk menjaga efektivitas organisasi, maka strategi yang harus dilakukan adalah salah satunya menjaga nasabah, yaitu dengan membuat produk yang bernilai dan layanan yang berkualitas. Dengan begitu, nasabah ataupun pelanggan tidak lagi mencari pilihan lain untuk keperluan dan tujuan mereka. Selain itu, organisasi juga perlu mencari tahu apa yang diharapkan oleh pelanggan dari perusahaan atau layanan yang mereka anggap sangat berharga untuk keperluan dan sasaran mereka. Yang keempat adalah bekerja pada layanan atau produk yang berkualitas. Klien merupakan orang yang memiliki peran penting dalam mewujudkan organisasi yang efektif. Untuk itu, organisasi bisnis bisa juga mengidentifikasi tingkat kualitas yang tepat untuk produk ataupun layanan yang disediakan. Kuncinya ialah organisasi harus fokus pada equilibrium kualitas dengan menyelesaikan biaya efektif. Yang kelima, gunakan teknologi. Untuk menjadi organisasi yang efektif, perlu memanfaatkan alat teknologi karena memiliki peran urgent untuk efektivitas dan efisiensi perusahaan. Beberapa alat teknologi tersebut dapat berupa komputer, tablet, ataupun ponsel pintar untuk menambah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh saudari Jessica Srina, yaitu jenis-jenis model organisasi yang efektif. Beberapa model yang membantu perusahaan menentukan keefektifitasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model proses internal. Model proses internal yaitu perusahaan fokus pada proses dan protokol internal untuk membuat fungsi organisasi. Dengan proses optimasi, perusahaan dapat meningkatkan operasinya dan meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua yaitu model tujuan. Model tujuan fokus pada tujuan-tujuan organisasi. Model ini merupakan model tradisional yang digunakan untuk mengukur keefektivitas organisasi. Sebuah organisasi dapat menetapkan berbagai tujuan mulai dari mencapai target keuangan hingga menciptakan dampak sosial tertentu. Yang ketiga yaitu model berbasis sumber daya. Model berbasis sumber daya adalah organisasi dapat mengukur keefektifitasannya dengan melihat masukan mereka. Pendekatan ini berfokus pada gagasan bahwa perusahaan dapat menjadi sukses dengan mendapatkan pasokan yang mencukupi dari sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu model konstituensi strategis. Model konstituensi strategis yaitu perusahaan menilai kesuksesan mereka dengan mengukur kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lingkungan mereka. Yang kelima yaitu model kaleng.
Model kaleng yaitu mengukur efektivitas organisasi dengan menilai dampak positifnya terhadap umat manusia. Bagi perusahaan yang menggunakan pendekatan ini, efektivitas berarti memprioritaskan keyakinan yang tepat untuk memaksimalkan kemampuan manusia. Yang keenam yaitu model nilai bersaing. Model nilai bersaing yaitu organisasi menentukan keefektifitasannya dengan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai bersaing. Pendekatan ini berfokus pada nilai-nilai kunci yang berbeda seperti kerangka nilai bersaing, Cameron, dan Quinn. Manfaat model organisasi yang efektif. Organisasi yang efektif tentu penting dalam membantu perusahaan berkembang dalam waktu yang cukup lama, serta memungkinkan organisasi untuk beroperasi lebih lancar dan membuat organisasi tersebut tetap fokus pada target yang ingin dicapai. Adapun manfaat organisasi yang efektif yaitu dapat meningkatkan produktivitas, karyawan diperkuat ikut bergabung, peningkatan pada manajemen komunikasi, dioptimalisasikan anggarannya, disederhanakan penggunaan teknologi, dan terakhir dimaksimalkan nilai pelanggan. Baik, saya Nurul Mufida akan melanjutkan yaitu definisi kategori organisasi yang efektif. Organisasi yang efektif tentu termasuk ke dalam salah satu kategori organisasi yang diinginkan semua orang. Bukan hanya dalam hal organisasi bisnis, tetapi juga dalam segi lainnya, seperti pendidikan. Adapun definisi yang termasuk kategori organisasi yang efektif itu ada: yang pertama, organisasi yang dapat mencapai tujuan secara optimal, dan yang kedua, organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, organisasi mampu memberikan kepuasan kerja kepada para pekerjanya. Oke, baik, dapat saya simpulkan di mana model organisasi itu bisa dikatakan efektif jika model organisasi itu sudah mencapai targetnya atau tujuannya, di mana organisasi tersebut sudah bisa mensejahterakan pekerjanya. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Rizal mewakili teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi kami. Tanpa mengurangi rasa hormat saya menutup presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.